Kepastian manfaat sudah clear dengan bukti-bukti nyata tersebut. Sekarang kita masuk ke kriteria kedua yang sama pentingnya. Harga perolehan yang bisa diukur andal. Konsep cost atau biaya perolehan ini simple, tapi sering salah kaprah. Harga perolehan itu jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan, atau nilai wajar imbalan lain untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi. Prinsip dasarnya adalah harga perolehan sama dengan semua pengeluaran sampai aktiva siap digunakan. Misalnya, kita beli mesin, harga fakturnya 100 juta, ongkos kirim 2 juta, biaya pemasangan 3 juta, biaya percobaan 1 juta. Total harga perolehannya jadi 106 juta. Semua biaya sampai mesin itu ready to use masuk ke cost. Dasar pencatatannya menggunakan cost principle atau prinsip harga pokok. Dicatat sebesar biaya historis, bukan harga pasar saat ini. Jadi ingat ya, bukan cuma harga belinya aja. Semua biaya sampai siap pakai itu bagian dari harga perolehan. Semua pengeluaran sampai siap pakai masuk ke harga perolehan, oke? Pertanyaannya, komponen apa aja sih yang boleh masuk? Menurut PSAK nomor 16 edisi revisi 2002, ada 5 komponen utama. Pertama, biaya persiapan tempat kayak perataan tanah atau pembersihan lokasi. Kedua, biaya pengiriman awal dan bongkar muat, termasuk initial delivery costs dan handling costs. Ketiga, biaya pemasangan atau installation costs, termasuk uji coba hingga berfungsi normal. Keempat, biaya profesional, kayak fee arsitek, fee insinyur atau engineer, dan konsultan teknis. Kelima, estimasi biaya bongkar dan pemindahan sesuai kewajiban yang diestimasi berdasarkan PSAK 57, termasuk biaya restorasi lokasi. Yang nggak termasuk nih, penting, potongan dagang dikurangkan dari harga beli. PPN masukan yang bisa direstitusi nggak masuk cost, tapi bea impor masuk cost. Jadi 5 komponen ini semua boleh dikapitalisasi ke harga perolehan aktiva tetap. 5 komponen umum sudah kita tahu. Sekarang kita masuk ke jenis aktiva tetap yang pertama dan paling unik, tanah. Yang masuk ke harga perolehan tanah itu ada harga beli tanahnya sendiri, komisi pembelian atau broker fee, bea balik nama atau legal fees, pajak-pajak yang jadi beban pembeli, biaya perataan dan pembersihan tanah, sama biaya pembongkaran bangunan lama kalau ada. Tapi yang nggak termasuk harga perolehan tanah, itu pagar, trotoar, jalan, jembatan. Itu dicatat terpisah di akun jalan, jembatan, pagar, dan emplacement. Alasannya karena umurnya terbatas, akan rusak atau aus, perlu disusutkan, sedangkan tanah nggak disusutkan. Contohnya beli tanah 500 juta plus biaya balik nama 10 juta plus pembersihan 5 juta. Tanah dicatat 515 juta. Tapi kalau bangun pagar 20 juta, itu dicatat terpisah sebagai pagar 20 juta, bukan masuk ke tanah. Tanah sudah jelas dengan aturan khususnya soal pagar dan jalan yang dicatat terpisah. Sekarang kita lanjut ke 3 jenis aktiva tetap lainnya yang sama pentingnya. Bangunan, mesin, dan mebel. Untuk bangunan, kalau dibeli ada harga beli, biaya perbaikan sebelum dipakai, komisi pembelian, bea balik nama. Kalau dibangun sendiri ada biaya pembuatan bangunan, biaya perencanaan gambar, sama biaya bunga kredit konstruksi yang kontroversial dan akan kita bahas nanti. Untuk mesin dan alat pabrik, masuk harga faktur, biaya pengangkutan, asuransi selama pengiriman, biaya pemasangan, biaya percobaan atau trial run. Yang bukan harga perolehan itu biaya sewa mesin kalau menyewa, itu masuk biaya periode berjalan. Untuk mebel dan peralatan kantor termasuk meja, kursi, karpet, almari, mesin ketik, kalkulator, masuk harga faktur, biaya pengangkutan, pajak yang jadi tanggungan pembeli. Jadi, setiap jenis aktiva punya komponen harga perolehan yang spesifik, tapi prinsipnya sama. Semua biaya sampai siap pakai. Bangunan, mesin, mebel sudah clear dengan prinsip yang sama. Semua biaya sampai siap pakai. Sekarang kita tutup pembahasan jenis-jenis aktiva tetap dengan 3 kategori terakhir. Kendaraan, alat kecil, dan alat bungkus.
Untuk kendaraan dan alat transport, yang masuk harga perolehan ada harga faktur, bea balik nama, biaya angkut kalau ada. Yang nggak masuk itu izin trayek, asuransi kendaraan, pajak kendaraan tahunan, semua itu masuk biaya periode berjalan. Untuk alat-alat kecil, karakteristiknya banyak macamnya. Relatif kecil nilainya per unit, tapi aktif digunakan dalam produksi. Contohnya dray, catut, palu besi, gergaji. Ini dibedakan jadi machine tools atau alat-alat mesin sama hand tools atau alat kerja tangan. Harga perolehannya harga beli plus biaya untuk memperolehnya. Untuk alat-alat bungkus atau tempat barang, karakteristiknya sebagai tempat produk yang dijual, dikembalikan oleh pembeli, harga tempat nggak termasuk harga jual produk. Contohnya botol, drum, tangki. Harga perolehannya juga harga beli plus biaya perolehan. Jadi dengan ini kita sudah lengkap membahas semua jenis aktiva tetap dan komponen harga perolehan masing-masing.